Oke, halo semuanya, selamat malam. Austin, Jesse, Monica, Bu Sri, Nathan, Helin, Brandon, Kanirna, dan Kak Dian. Welcome back to PH Teens. Em, Pertama kali di tahun 2024 ya, spesial banget. Yuk, sekarang kita mulai dengan games dulu sebelum kita masuk ke nanti em, kita mau nyanyi buat Tuhan dan kita mau mendengarkan renungan. Oke, boleh Kanirna. Oke, selamat malam semuanya. Kita mau mulai kuis ya. Sebelumnya Kak Nirna ucapin selamat Natal dan Tahun Baru buat semuanya. Biar semakin rajin, semakin sukses. Amin. On cam yuk, yang lain yuk, on cam. Yuk kita mulai kuis malam hari ini ya. Dengan 15 soal, 15 pertanyaan. Ya, cantik banget Ya. tampilannya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Yang lain siap-siap ya. Seperti biasa, nanti setelah dibacakan soalnya, nanti Kak Mirna akan memberikan aba-aba 1, 2, 3, baru raise hand langsung jawab ya. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Siapakah nama istri Zakaria atau ibu dari Yohanes Pembaptis? A. Sarah, B. Elizabeth, C. Bora. 1, 2, 3. Highland. Highland apa? Ya, Highland. silakan jawabannya apa? Elizabeth. Siapa? Elizabeth. Gimana Kak Dian? Benar, 100 untuk Highland. Wah, good job Highland. Semangat ya, yang lain juga ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Elizabeth berasal dari keturunan A. Yudas, B. Midian, C. Harun. 1, 2, 3. Ya, Nathan. Nathan? Harus. Yes. Good job. Ya, good Benar. job Nathan. Wah, luar biasa nih yang baru-baru nih. Ayo, yang lain. Semangat ya. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Pada pemerintahan zaman siapakah Zakaria menjabat sebagai imam? A. Zaman Maleaki, Raja Aram. B. Zaman Herodes, Raja Yudea. C. Zaman Agripa, Raja Salomo. 1, 2, 3. Highland. B. Zaman Herodes, Raja Yudea. Good job. Wow. Luar biasa, Kak Dian. Biasa. Highland yang Ya. di KIT kan kemarin? Yang di mana? Yang di PH KIT kemarin? Bukan. Oh, beda. Masih saudaranya si Jesse. Ya, kalau nggak salah ya. Oh, oke. Ya, baru deh. Oke, kita lanjut pertanyaan yang keempat. Siapakah nama malaikat yang diutus Tuhan untuk berbicara dan menyampaikan kabar baik kepada Zakaria? A. Malaikat Mikael, B. Malaikat Gabriel, C. Malaikat Rafael. 1, 2, 3. Jesse. Siapa? B. B. Malaikat Gabriel. Benar. Jawabannya. Benar. Iya. Oke, Benar. good job, Good Jesse. job, Jesse. Ya, yang lain lebih semangat ya, Austin. Terus siapa lagi tuh Kak Dian? Yang di dalam. Oke, kita lanjut pertanyaan yang. Oke, siap ya. Pertanyaan kelima. Pada bulan yang keberapa Allah menyuruh malaikat Gabriel menjumpai perawan Maria? A. Ke-7, B. Ke-9, C. Ke-6. 1, 2, 3. Highland. Highland lagi. Ke-7. Masih belum. Austin? Ke-6.
Oke, good job, Austin. Wow, keren. 6 ya. Semangat, Austin. Pertanyaan ke-6. Ke kota manakah malaikat Gabriel menjumpai perawan Maria? A. Kota Nazaret di Galilea. B. Kota Bethlehem di Filistin. C. Kota Yudea di Kanaan. 1, 2, 3. Nathan. Nazaret. Oke, good job, Nathan. Wow, luar biasa semuanya. Malam ini kayaknya semangat ya, kalian. Iya. Kita lanjut. Pertanyaan yang ke-7. Lengkapilah kata-kata berikut ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia ... A. Zakaria, B. Yesus, C. Harun. 1, 2, 3. Jesse. Wow, jadi rame. B. Siapa ya? Jesse, B Jesse. ya. Oke, Jesse, good job. Siap, Jesse. Bukan bukan dinamai Kak Dian gitu ya, bukan ya, Jesse ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ke-8. Lengkapilah kata-kata berikut ini. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan ... tidak akan ... A. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. B. Kebaikannya tidak akan berkesudahan. C. Kebesarannya tidak akan berkesudahan. 1, 2, 3. Austin. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Oke, good job. Wow. Good job, Austin. Kita lanjut. Pertanyaan ke-9, sorry. Semangat ya semuanya ya. Lengkapilah kata-kata berikut ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku ... A. Menurut kehendakmu itu. B. Menurut perkataanmu itu. C. Menurut keinginanmu itu. 1, 2, 3. Thailand. Wow. Menurut kehendakmu itu. Menurut Menurut kehendakmu itu. Masih belum, Highland. masih belum, Masih Highland. belum. Maaf ya. Jessie. Siapa lagi? Menurut perkataanmu. Perkataanmu ya, benar. Perkataanmu ya. Oke. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nanti lihat di Lukas ya. Ya. Oke, kita lanjut pertanyaan ke-10. Nah, lengkapi juga tetap sama. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah ... Siapakah aku ini sampai ... A. Buah tubuhmu, ibuku datang mengunjungi aku. B. Buah rahimmu, ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. C. Buahku, ibunya datang kepadaku. 1, 2, 3. Highland. Buah rahimmu. Yang B. Oke. Oke, good job. Siapa itu ya, Highland ya? Highland ya. Oke, good job. Kita lanjut ya, tinggal 5 soal lagi ya. Ini pertanyaannya mengenai kuis Alkitab tebak gambar. Kita bisa lihat ada burung gagak, ada orang lari, kemudian ada buah apel. Jadi tebak nama tokoh dalam Alkitab. 1, 2, 3. Jesse. Gabriel. Oke, Jesse, good job. Gabriel, oke.
dimohon nanti Kak Nirna sudah bacakan, sudah hitungan 1, 2, 3, baru raise hand ya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ke-12. Masih tetap sama, tebak nama tokoh di dalam Alkitab sesuai dengan gambar. Siapakah dia? 1, 2, 3. Jessie. Mesias. Wow, luar biasa malam ini Jessie ya. Semangat yang lain, Austin, terus siapa lagi tadi? Nathan. Siapa lagi Kak Dian? Kan Nirna nggak bisa lihat soalnya. Nathan, Monica. Monica sering Oke. ngangkat tangan jemaat. Monica ya, Monica juga ada ya. Oke, sip. Brandon, Yuk hai kita lanjut. Helen. Ya. Kita lanjut ya, pertanyaan Oke. yang ke-13. Masih tetap sama, tebak nama tokoh di dalam Alkitab sesuai dengan gambar. 1, 2, 3. Monica. Monica? Maria ya? Iya. Oke, good job. Wow, yang dari Malaysia semangat banget nih. Luar biasa. Yuk, tetap semangat ya, Monica. Lanjut pertanyaan ke-14. Masih sama, tebak nama tokoh di dalam Alkitab sesuai dengan gambar. 1, 2, 3. Nama tokoh atau nama tempat? Oh, sorry, nama tempat ya ini ya? Iya, nama tempat. Ya. Nama tempat. Helen. Helen? Bethlehem. Oke. Wow, luar biasa. Good job. Untung Kak Dian menanyakan kembali, kalau kepada diam kayaknya. Oke, last Ya, kita lanjut pertanyaan yang terakhir ya. Ayo yang lain semangat semuanya ya. Masih tetap sama pertanyaannya, tebak nama. Ini kalau ini nama tokoh ya Kak ya? Istilah, pokoknya yang ada Ya, di istilah. Alkitab deh. Ya, sesuai dengan gambar ya. Kita hitung 1, 2, 3. Wow, Baik. langsung 4 orang nih Kak. Siapa nih Kak? Oke, Josephine. Josephine. Immanuel. Immanuel. Oke, thank you. Good job. Wow, sayang sekali ya. Josephine baru masuk kayaknya ya. Iya. Oke, langsung jawab loh Kak Dian. Luar biasa. Iya, luar Oke, biasa. untuk kuis kita malam hari ini sudah selesai. Kak Nirna kembalikan ke Kak Anselin. Terima kasih Kak. Thank you Kak Nirna dan Kak Dian, pada semangat banget ya hari ini. Kalau gitu aku boleh minta mungkin salah satu dari kalian boleh doa pembuka sebelum kita masuk ke pujian. Aku boleh minta mungkin Monica untuk doa pembuka. Oke. Yuk Monica. Monica, doa pembuka bisa? Bisa? Oke, yuk. Kamu boleh dengar tak? Tadi saya sudah start. Oh, gak ada suaranya. Oh, okay. Selamat malam Tuhan. Hari ini kami mau belajar bersama-sama firman-Mu. Semoga hari ini kita dapat harian kami. Padang Putih. Amin. Thank you Monica. Aku udah kirim liriknya di WhatsApp. Yang bisa on cam aku boleh minta untuk on cam ya. Yang bisa. Kalian semua udah dapet liriknya? Kalau udah dapet boleh angguk-angguk ya. Thank you Nathan udah open cam. Oke. Kita mulai ya, sebentar. Hari
Hari ini kita mau nyanyi 2 lagu. Yang pertama itu Berkat Kemurahan-Mu, setelah itu Ku di Tangan-Mu. Oke? Mari kita sekarang mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Oke? Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita nyanyikan dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar ya Tuhan, kami merasakan kasih-Mu sepanjang tahun yang telah lalu. Kami merasakan Engkau menuntun setiap jalan kami ya Tuhan. Maka hari ini kami datang kepadamu, kami mau minta Engkau memegang tahun 2024 kami, supaya kami bisa lebih bertumbuh lagi bersama-Mu, dalam bimbingan-Mu setiap harinya. Maka mari kita nyanyikan Ku di Tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak
ya Tuhan, Engkau sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap musim hidup kami. Kiranya sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang akan membuat kami lebih lagi mengenal pribadi-Mu, lebih lagi tahu cara hidup sesuai kehendak-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau membuka setiap hati daripada anak-anak-Mu di sini supaya mereka bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, menangkapnya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan, kiranya hanya salib-Mu yang tegak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam nama Bapa yang berdarah kudus, amin. Oke. Hari ini karena 2 minggu yang lalu kita udah baca Amsal ya, dan minggu lalu kita holiday. Jadinya minggu ini aku akan bagiin sedikit renungan untuk kalian. Nah, temanya untuk hari ini adalah battleground. Battleground. Jadinya something to do with peperangan gitu. Aku mau ajak kita untuk baca dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 9. Mungkin semua boleh buka di Alkitab masing-masing. Aku ulangin ya. 2 Tawarik 20 1 sampai 9. Oke. Kalau udah ketemu semua, boleh kepalanya dianggukin ya supaya aku tahu. Oke, kalian udah dapet. Mary juga udah dapet. Oke. Aku bacain ya. Kalian juga bisa ikutin dari sisi kalian di screen, oke? Aku bacain 2 Tawarik 20 1 sampai 9. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu, itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Kenapa aku namain tema malam ini Battleground? Karena hari ini itu kita mau belajar cara berperang sesungguhnya. Bukan berperang World War I, World War II, tapi spiritual warfare gitu. Oke? Background dari apa yang kita baru baca, tadi kita mendengar beberapa nama ya kan, ada Yosafat, habis ada juga tanah Yehuda. Nah, apa itu? Backgroundnya adalah ya kan, habis Salomo. Kalian tahu Salomo itu siapa ya? Yang menulis Amsal yang 2 minggu lalu kita baca. Jadi habis Salomo, Israel itu terbagi jadi 2, Israel dan Yehuda. Yang tadi kita baca itu Yehuda. Nah, Yosafat itu siapa? Yosafat adalah raja keempat Yehuda. Jadi setelah Israel itu terbagi jadi 2, satu Israel dan satu Yehuda, Yehuda punya raja dong, raja, dan sampai raja keempat dialah yang namanya
Yosafat. Oke, nah itu backgroundnya untuk kalian. Nah, di ayat yang tadi kita baru baca ini, kita belajar bahwa Yosafat itu sedang diserang 3 suku yang besar, yang powerful. Dikatakan Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Bani Moab, Bani Amon, orang Meonim. Ia diserang oleh 3 enemy yang very powerful. Ini itu sebuah problem yang gede. Ya kan? Gimana menangnya coba? Ini 3 suku lawan 1. Bukan 1, bukan 2, tapi 3. Jadi kayak big problem. Dan di sini itu Yosafat itu tidak tahu gimana cara menyelesaikan masalah itu. Ada 3 musuh ya, tadi kita udah baca, Bani Moab, Bani Amon, dan orang Meonim. 3 musuh ini itu seperti yang ditulis di Yohanes tentang musuh kita. Jadi Yohanes itu dituliskan musuh kita itu siapa? Ada 3. Seperti Yosafat punya 3 musuh, kita juga punya 3 musuh. Yang adalah si jahat, kedagingan kita, dan dunia. Karena dikatakan kan di Alkitab, janganlah sama seperti dunia ini. Nah, kalau kalian jadi Yosafat, kalian bakal takut gak? Kalau misalnya 3 suku besar yang datang untuk melawan, mau menghancurkan kalian, dan kalian tuh kecil, kalau di compare sama mereka pasti gak bakal menang, pasti takut kan? Tapi hebatnya Yosafat, meskipun dia takut, meskipun dia tidak tahu berbuat apa, dia katakan, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan di bait kudus Allah dan doa puasa. Dan sekarang, kenapa aku bawa ini tentang Yosafat? Karena aku mau ajak kita semua untuk sama-sama belajar gimana Yosafat saat dilanda suatu masalah yang besar di luar kemampuannya, dia berdoanya itu gimana supaya dia bisa menang atas masalah dia. Peperangan untuk menang atas masalahnya. Well, strategi dia itu seperti ini. Ini yang pertama. Dikatakan di 2 Tawarik 20 ayat 6, aku bacain lagi. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ini itu seperti Yosafat mengatakan, Tuhan, bukankah engkau lah Allah kami? Ini wow banget. Aku kasih bayangannya seperti ini ya. Imagine, kalian siapa di sini yang main basket? Ada cowok-cowok mungkin atau cewek-cewek, pasti ada lah ya yang main basket. Imagine kalian lagi match basket nih, ya kan, lagi match basket. Dan Pak Jokowi itu datang untuk mendukung tim kalian. Pasti kalian tuh merasa kayak confident banget kan, kayak backing up aku tuh Pak Jokowi, powerful banget. Nah, inilah rahasia doa Yosafat. Dia mengatakan, engkaulah Allah kami. Yosafat tahu bangsa Yehuda adalah kepunyaan Tuhan. Dan dia tahu bahwa jika itu kepunyaan Tuhan, kalau ada masalah, itu akan juga menjadi masalah Tuhan. When it is God's possession, it is also God's problem. Kita tahu ya, kita itu biji matanya Tuhan, ya kan? Maka, kalau ada yang menyerang biji mata Tuhan, pasti Tuhan akan berperang dong. Biji mata Tuhan itu akan menjadi masalah bagi Tuhan. Seperti itu. Another example-nya seperti ini, supaya kalian ngerti. Imagine kalau kamu serang cucunya Bapak Jokowi. Itu akan menjadi masalahnya. Masalahnya itu juga akan dengan Pak Jokowi dong, karena itu cucunya Pak Jokowi. Nah, sama seperti ini. Bangsa Yehuda itu, Yosafat tuh tahu bahwa bangsa Yehuda itu adalah kepunyaan Tuhan. Maka setiap masalah yang bangsa Yehuda itu harus face, itu juga akan menjadi masalahnya Tuhan. Dan pasti Tuhan akan campur tangan. Saat kita berdoa, deklarasikanlah dengan mulut kita, Tuhan, engkaulah Bapakku, engkaulah Bapakku. Tuhan kita adalah Raja segala raja. Dia tahu cara berperang. Dikatakan di ayat 8-9,
Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Di sini tuh dikatakan seperti, Tuhan, kami akan berseru kepadamu sampai engkau menyelamatkan kami. Sampai. Doanya Raja Yosafat tuh sama seperti, kalian tahu the three brothers in the fire yang dimasukin ke dalam api itu. Mereka mengatakan, walaupun Tuhan tidak mau menolong kami tidak akan menyembah Baal, kami akan tetap taat menyembah Tuhan. Seperti itu. Doa Yosafat itu seperti doanya the three brothers in the fire. Mereka ini punya sifat hati tidak ada Tuhan plus. For example, Tuhan plus jimat, Tuhan plus horoskop. Gak ada. Mereka tidak ada Tuhan plus. Tuhan plus zodiak. Harapan mereka, harapan Raja Yosafat hanya kepada Tuhan. Berseru-seru sampai Tuhan mendengarkan mereka. Even dikatakan, aku loncat di ayat 12, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini itu seperti Raja Yosafat tuh mengatakan, Tuhan, masalah ini tuh sangat besar sekali, ini sangat susah sekali, aku gak bisa keluar. Seperti, Tuhan, sudah bertahun-tahun aku jatuh bangun dalam dosa yang sama, aku gak tahu cara menangani masalahku. Tuhan, sudah bertahun-tahun aku doain keluargaku, tapi masalahnya masih ada. Tuhan, sudah bertahun-tahun aku doain supaya financial keluarga aku dipulihkan, tapi tidak ada terobosan. Aku gak ada solusi bagi masalah ini. Aku udah gak tahu harus melakukan apa. Seperti Raja Yosafat, katakanlah, Tuhan, meski aku gak tahu cara memenangkan pertempuran ini lagi, mataku tetap tertuju padamu. Fokusnya tetap kepada Tuhan. Di ayat 2 Tawarik 20, 14-15, aku lanjut. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Hari ini, apa masalah kita yang kita tidak seperti stuck? Apa di hari-hari ini itu our battle plan seperti masalah kita yang kita nggak tahu harus kemana, kita nggak tahu cara selesaikannya. Aku udah belajar 12 jam, nilai aku masih jelek. Hari ini aku mau ajak kita semua untuk change our focus. Gantilah fokus kita. Saat kita ganti fokus kita akan memenangi battle itu. Karena Tuhan yang berperang bagimu. When it is too big for you, then it does not belong to you. Give it to me. Tuhan tuh bilang gitu. Kalau misalnya masalah kamu itu terlalu gede buat kamu, terlalu berat buat kamu, itu masalahnya itu bukan buat kamu selesaikan. Serahkanlah ke Tuhan. Karena dikatakan di Matius 11, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau misalnya itu gak enak, kalau masalah kalian terlalu gede, terlalu berat, it is not yours, guys. Give it to God. Serahkan masalah kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berperang atas masalah kita. Kalau tidak, karena kita tidak mampu, kita akan kalah dalam peperangan kita.
Tapi kalau kita tahu fokus kita adalah Tuhan yang selesaikan masalah kita, asal kita fix our eyes, fix our focus on Jesus, pasti kita menang. It is not about our power, bukan kekuatan, tetapi tentang posisi. Bukan tentang kita kuat lah, apalah, bukan. Tapi tentang posisi kita. Di mana kita memposisikan diri kita saat di medan perang. Atas masalah kita. Sebab, ketika kita tidak mengerti peperangan apa yang kita hadapi, ya, kalau kita nggak tahu apa yang kita lagi peperangi, kita akan pakai strategi yang salah saat berperang. Beberapa dari kita itu fight dari the wrong level, the wrong position. Dikatakan di Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kenapa kita kalah? Kenapa kadang kita kalah atas masalah kita? Karena kadang kita melawan darah dan daging. We fight our people. Kita berantem sama teman kita berantem sama orang yang lagi mencoba untuk membantu kita. We even fight the people who is trying to help us. Kita bertempur dengan orang-orang yang mau membantu kita. This is why we lose. Kenapa sih kita melawan satu orang yang dalam satu visi? Padahal orang itu lagi membantu kita, tapi kita malah berantem sama mereka. Kenapa? Karena kita kadang merasa insecure. We fight the battle to protect our ego, protect our pride. Kita lebih mending protect our ego daripada menerima kemenangan dari Tuhan. Dalam setiap peperangan, aku mau ajak kita semua itu untuk arahkan fokus kita dengan benar. Arahkan fokus kita kepada Tuhan. Seorang Lewi yang dihinggapi roh Tuhan, yang tadi kita baca itu dikatakan, itu bukan untuk kamu. Jadi masalah kalian itu is not even about you. Dikatakan di ayat ini, jangan mundur, jangan coba keluar dari masalah dengan melogikakan semua hal. Guys, if we fight our battle, we are going to lose it. Kalau kita sendiri fight our battle, we are going to lose it. Ini kenapa kita kalah? Karena kita fight dengan kekuatan kita sendiri. Hari ini mari kita fokus kepada Tuhan, memberikan ruang untuk Roh Kudus membantu kita memenangi masalah kita untuk kita. Kalau kita fight dengan darah dan daging mulu, kita akan kalah. Kita harus menyerahkan itu kepada Tuhan. Let God do the work. Ada cerita di Alkitab tentang Elia dan Gehasi. Aku nggak tahu kalian tahu. Aku kasih simpelnya aja, summary-nya aja. Waktu itu Gehasi sedang ketakutan, ya kan? Saat mau berperang, Elia mendoakan Gehasi supaya matanya terbuka. Dan saat mata itu terbuka, ia melihat Gehasi itu melihat yang menyertai mereka itu lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang menyerang mereka. Karena Tuhan berperang untuk mereka. Hari ini Tuhan tuh mau katakan kepada kalian semua, the battle is not yours, it's mine. Marilah hari ini kita serahkan semua masalah kita kepada Dia. Tapi saat kita kasih ke Tuhan, oh Tuhan, aku serahkan masalahku, aku percaya Tuhan akan menyelesaikannya untukku. Tapi habis kita serahkan masalah kita masih stres. Oh ini kita udah serahkan soal keuangan keluarga kita, tapi habis kita serahkan masalah itu, kita bilang, oh ini aku kuliah bayarnya pakai apa Tuhan? Rahasia kedua dari doa Yosafat ada di 2 Tawarik 20, 16-17. Dikatakan, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. So how? The battle is not yours. Tuhan sampai katakan janganlah takut, janganlah terkejut 2 kali. Kamu gak usah perang, kamu gak usah tempur. Tinggallah berdiri di tempatmu. The battle is not yours, not ours, but God's. Quit doing God's job for Him.
Jangan lakukan pekerjaan Tuhan untuk Tuhan, karena Tuhan tahu cara mengerjakan pekerjaannya. Itu pekerjaan Tuhan. Saat masalah terlalu berat, give it back to God. Tapi gimana? Gimana caranya kita kasih masalah kita ke Tuhan? Tuhan kan nggak kelihatan, ya kan? Mungkin beberapa dari kita mempertanyakan itu. Itulah yang namanya sebuah fokus. How to give it back to God is by redirecting your focus. Arahkan fokus kita melampaui masalah kita dan mulai lihat apa yang ada di dalam kita. Firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalammu terlebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Fight with a focus, guys. Ketika fokus kita bukan lagi masalah kita, tapi siapa yang ada di dalam diri kita, kita akan berperang dengan keyakinan yang beda, posisi yang beda. Firman Tuhan katakan, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. I can do all things through Christ who strengthen me. All. Oke ya, sekarang kita tahu peperangan kita itu bukan melawan orang tua kita, bukan melawan teman kita, bukan melawan dunia, tetapi melawan roh jahat, melawan hawa nafsu kedagingan kita. Maka itu kita mau menyerahkan Nge-freeze ya? fokus kita. Iya. Masih freeze sampai Yang lain? sekarang? Nge-freeze nggak? Ya, oke. Masih nge-freeze, Kak? Udah. Coba, Jo. Kameranya dibuka, Kak Angelin. Sebentar, aku ganti wifi dulu sebentar ya. Suaranya udah oke, cuman kameranya belum dibuka. Apakah better? Udah oke. Oke. Soalnya tadi halo, Halo. Agak ngadat-ngadat dikit ya. kalau gitu aku mungkin bawain denungnya agak pelan ya. Tapi oke gak? Kedengeran gak suaranya? Dengar. Oke, sip. Aku mulai dari sini aja ya. Firman Tuhan, seperti yang tadi aku bilang, mengatakan di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. I can do all things through Christ who gives me strength. All, semua. Jadi sekarang aku mau make it clear kepada kalian semua, peperangan kita itu bukan melawan orang tua kita, teman kita, tetapi melawan dunia, melawan roh jahat, melawan hawa nafsu kedagingan kita. Maka itu kita mau menyerahkan fokus kita kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku yang akan berperang bagimu, ya kan? Tapi di ayat 17 yang tadi kita juga udah baca, Tuhan itu juga mengatakan, majulah besok dan hadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saat kita katakan, Tuhan, I give back my problem to you, tapi Tuhan tuh tetap akan menyuruh kita menghadapi masalah kita. Tuhan mau kita turun menghadapi musuh kita, tapi kita tidak perlu melawan mereka. Kita hanya perlu take our position, bukan untuk kita bertumpur, tetapi Tuhan mau kita maju, ambil posisi untuk melihat Tuhan memberi kita kemenangan. Lewat masalah itu, kita bisa lihat Tuhan bersama kita. Tuhan menyayangi kita. Lewat kita menyerahkan masalah kita ke Tuhan, dan Tuhan memenangi masalah kita untuk kita di hadapan kita saat kita maju,
kita bisa melihat betapa Tuhan itu selalu ada bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Tuhan menyayangi kita, memberi kita kemenangan, dan lewat masalah itu kita naik level. Aku lanjut di ayat 18 dan 19. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Tuhan berperang bagi Yehuda. Aku mau garis bawahi Raja Yehuda bersujud sampai ke tanah, dan setelah itu mereka dikatakan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Mereka praise God, worship God. Padahal di sini itu mereka belum menang. Belum menang karena mereka belum mulai peperangannya. Mereka belum menang. Tapi mereka udah bersorak-sorai karena mereka punya iman. Mereka tahu siapa Tuhan mereka. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa praise and worship, pujian dan penyembahan adalah senjata. Orang yang dalam masalah tapi tetap bisa praise adalah orang yang punya iman. Tahu Tuhan akan memberi kemenangan. Dia tahu Tuhan tuh akan memberi dia kemenangan. When you praise His name and worship Him, He will fight for you. Padahal mungkin masalahnya belum selesai. Tapi mereka yang bisa dalam masalah mereka, meskipun belum selesai, tapi mereka tahu Tuhan akan memenangi masalah mereka untuk mereka, dan tetap bisa praise God, worship God. Itulah yang namanya iman. God is fighting for the worshipers. You know, arti kata Yehuda artinya adalah worshipers. Jadi saat kita memuji Tuhan, kita itu mendapat pertolongan dari Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, kita dapat kekuatan baru dari Tuhan. Saat kita meninggikan nama Tuhan, kita mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Saat kita memuliakan namanya, when you praise Him, kita menerima breakthrough dari Tuhan, terobosan dari Tuhan. His angels, malaikatnya, berperang bagimu. His angels fight for you. Lewat praise and worship, pujian dan penyembahan. 2 Tawarik 20-21 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar ya hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan, ini tuh luar biasa banget. Mana ada orang melawan 3 musuh besar dengan memuji Tuhan? Mana ada? Hari ini Tuhan mau membangkitkan iman kita untuk kita bisa percaya Tuhan. Tuhanlah yang berperang untuk kita. Sometimes it takes more faith not to fight but to stand still. Kerap kali diperlukan lebih banyak iman untuk tidak berperang dan hanya berdiri aja. Berdiri dan menyaksikan Tuhan melakukan yang untuk kita. Be still and know He is God. Banyak kali mukjizat dalam Alkitab itu terjadi saat mereka datang ke Tuhan. Kita kalau misalnya baca di Alkitab, banyak mukjizat itu terjadi itu saat mereka mengatakan, Tuhan, aku tidak bisa, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apa yang dilakukan bangsa Israel saat mau menaklukkan tembok Yeriko? Ya dengan cara-cara aneh ini. Kita tahu ya ceritanya tembok Yeriko itu. Jadinya bangsa Israel tuh mengelilingi tembok itu, dan di hari terakhir mereka bersorak-sorai praise dan tembok itu runtuh. It's the praise.
Di ayat 22 dikatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, praise, Tuhan mulai penghadangan atas musuh mereka. Tembok Yeriko juga di cerita yang lain, waktu itu juga runtuh karena bersorak-sorai. All they do is praise. God will fight what you can see with what you cannot see. Saat kita posisikan diri kita, saat kita praise and worship, percayalah setiap kejatuhan, setiap addiction, setiap depresi itu Tuhan akan patahkan. Makanya hari ini aku bawain ini karena aku mengajak kita semua itu untuk menghadapi tahun 2024, mengatakan kepada Tuhan, God, this is your battle. I let go and I let you fight our battle. Dikatakan di Yohanes 4, 4-5, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Hari ini kita perlu mengakui keterbatasan kita dalam setiap masalah peperangan kita. Acknowledge God. Kalau Tuhan sudah bersedia mati di kayu salib untuk kita dengan proses yang sangat mengerikan, dia itu rela dicambuk, itu sampai kulit dia itu robek dan disalib, dipaku. Kalau Tuhan bersedia mati dengan proses seperti itu untuk aku dan kamu, coba pikir hari ini apa yang Tuhan tidak akan lakukan untuk kita. Apa yang Tuhan tidak akan lakukan untuk kamu. What is it that we care about that He wouldn't care? Apa hari ini yang kita pedulikan yang Dia nggak peduli? Tuhan itu peduli akan keluargamu, dirimu, studimu. Tuhan peduli kepada kita. Makanya Ia rindu kalian tuh menyerahkan masalah kalian yang kalian udah gak tahu cara selesaikan itu, serahkanlah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memenangi masalah kalian untuk kalian. Maka hari ini 3 poin yang kita bisa bawa selesai dari Zoom ini, bawa pulang gitu ya. Yang pertama, fight with the right focus. Yang kedua, don't be afraid. Pray and praise are your weapon. Dan yang ketiga, take your position. Stand and witness. God will fight for you. Oke? Itu aja yang aku mau bagiin kepada kalian. Semoga kalian mendapat sesuatu dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian. Nah, karena waktunya aku agak sedikit overtime, aku boleh minta mungkin 1 orang aja yang bisa sharing, mungkin dapat apa. Ada volunteer mungkin, atau enggak aku pilih. Ada yang mau sharing? Oke, Nathan boleh? Mungkin ngerangkum sedikit aja ya dari yang tadi. Terima kasih banyak karena pemaparan materi pada hari ini. Kalau tadi kita mengawali kegiatan itu dengan ada quiz-quiz yang cukup seru, lalu dilanjutkan dengan nyanyi-nyanyian, dan kemudian ada pemaparan mengenai kitab suci, yaitu 2 Tawarikh Mm-mm. 1-9. Ya, buat awal Kita itu. kan ada peperangan battlefield dari suatu pihak, dan salah satu itu pihak Yehuda, yang dimana raja keempatnya itu sedang mengalami kesusahan. Ya mungkin kalau dari pemaparannya tadi, saya tarik benang merahnya aja, itu lebih ke dimana dalam perjalanan kita itu peperangan selalu ada, dan kesulitan itu selalu ditemukan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kita bisa malah mengkambing hitamkan orang yang salah. Seperti tadi contohnya ada peperangan dengan teman, peperangan dengan orang tua, yang dimana mereka sebenarnya ingin membantu kita untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Maka dari itu kita harus mencari pada solusi yang tepat.
yaitu dalam konsep ini Tuhan. Karena dalam dunia ini tuh tidak semua peperangan bisa kita menangani secara individual. Kita membutuhkan pertolongan dari Sang Maha Kuasa. Karena hanya Dia tahu yang mana akhirnya. Mungkin itu aja sih dari saya. Thank you Nathan, bagus banget ya. Semoga kita semua juga bisa dapat sesuatu dari sharingnya Nathan. Kadian sama Kaniana ada mau tambahin sesuatu? Sip. Kalau gitu, Udah lengkap semuanya. thank you ya. Kalau gitu yuk Luar kita, biasa. kalau gitu ayo kita tutup dengan doa penutup. Aku mau tanya apakah ada wujud doa? Kalau ada, boleh tolong unmute. Kalau nggak ada, thumbs up-nya. Ya supaya aku tahu siapa yang ada, siapa yang nggak ada. Oke, Mary nggak ada, Jessie nggak ada, sip. Ada wujud doa? Oke, Nathan juga nggak ada. Ken, Marcel, Hailin juga nggak ada. Ada yang lagi typing wujud doa? Mungkin kalau ada yang lagi typing boleh dikasih tahu. Ada wujud doa? Gak ada ya? Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, aku aja ya yang pimpin. Oke, aku dapat dari Marcel, sip. Oke, Marcel, Monica. Sip, kalau gitu izinkan aku untuk pimpin doa penutup, oke? Nggak ada wujud doa lagi ya. Mari teman-teman, kita mau bersatu dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, mengucap syukur Engkau telah memperkumpulkan kami di sini. Kami bisa spend time bareng ya Tuhan, meskipun online. Kami bisa belajar lebih lagi tentang pribadi-Mu yang sangat mengasihi kami ya Tuhan. Kiranya sekarang kami mau membawa sedikit wujud doa dari teman-teman kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Yang pertama, semoga semua teman-teman sehat dan selalu dan terus kan hubungan bersama Tuhan pada tahun 2024 ini, dan semoga bisa sukses dan kita mau deklarasikan kesuksesan dalam studi untuk semua anak-anak PHTinsi sini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajari kami sesuatu yang baru. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia ya Tuhan. Firman-Mu akan mengubahkan dan memerdekakan semua yang terbelenggu, semua yang membutuhkan ya Tuhan. Sekarang kami tahu ya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Kiranya kami datang ya Tuhan dengan masalah kami, dengan setiap pergumulan kami, apa yang kami tidak sanggup ya Tuhan untuk menyelesaikannya ya Tuhan, kami mau serahkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa Yesus memenangi setiap masalah kami. Jika Engkau rela mati di kayu salib untuk kami ya Tuhan, Engkau sangat menyayangi kami, Engkau melakukan segalanya untuk kami ya Tuhan. Kami percaya atas kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau lebih rindu lagi untuk menyelesaikan masalah kami. Hari ini kami mau menyerahkan masalah dalam studi kami, pertemanan kami, keluarga kami, dimanapun itu ya Tuhan. Kami percaya kemenangan datang daripadamu. Hari ini kami menerima kemenangan daripadamu, damai sejahtera yang melebihi segala akal budi ya Tuhan, kekuatan baru dan terobosan bagi tahun 2024. Kami terima di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau terus memakai kami ya Tuhan, ke sekolah kami, keluarga kami, lingkungan kami, kemanapun Engkau menempati kami. Kiranya kami selalu menjadi terang. Kiranya kami selalu berjalan bersama-Mu kemanapun kami pergi ya Tuhan. Pakailah kami, kiranya Engkau memakai setiap daripada kami untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Karena aku percaya Tuhan, setiap daripada anak-anak PHTin sini ya Tuhan, aku menjadi kepala yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yuk, on cam kita foto dulu Terima ya. kasih Kak Aslin, doanya yang luar biasa buat kita semua ya. Thank you ya. Renungannya juga. Yuk on cam semuanya yuk. Soalnya kajian ada PHSL ya. Maaf ya, aku overtime. Apa?
Nanti juga jam 9 ada doa masuk ke tahun baru ya. Kalau ada yang mau join bisa. Yuk, on cam yuk. Yuk, Helin, on cam semuanya yuk. Habis ini kita Karin, Ersa, Brandon, Jessie. Nah, thank you, ayo. Ken. Hai Ken, Jessie, Ken, Brandon, Monica, ayo. Jessy, Ken, Brandon, udah lama gak Marcel, jumpa. Oke, hai Helin. Marcel, Brandon, Ken wajahnya nggak keluar ya kayaknya kelihatan. ya. Oke, yuk, gak apa-apa. Kalau gitu kita foto dulu ya, aja ya, karena kita sudah telat. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya yang udah join. See you guys again next week. Yuk, Jangan bye lupa reflect on bye. it ya. Bye 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 bye. Ya, semuanya ya. Salam Thank you. berkasih.